dengan hukum The Secret atau yang biasa disebut juga dengan hukum tarik-menarik. Kemarin di video pertama saya mengenai The Secret yang judulnya Pikiran Adalah Doa, video itu sangat laku banget dan bahkan sangat mendapatkan apresiasi ya. Mendapatkan apresiasi bukan karena mungkin kebetulan, tapi karena memang video itu sudah banyak berubah hidup kamu. Nah, sekarang bagi kamu yang mungkin masih ada tanda tanya di dalam mempraktekkan The Secret, saya ingin menjelaskan sekali lagi apa sih cikal bakal kenapa The Secret bisa berhasil bagi sebagian orang yang mau praktek, dan kenapa juga mungkin ada beberapa orang yang belum berhasil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dengan detail dari landasan ilmu pengetahuannya dulu, betul, landasan ilmu pengetahuannya dulu, supaya kamu mengerti salah kamu di mana, dan dari situ kamu bisa memperbaikinya. Oke? Nah, kalau kita berbicara soal The Secret, saya selalu bilang The Secret itu landasan hukum alamnya adalah hukum tarik-menarik. Jadi saya ulangi lagi sedikit ya. Di alam semesta ini banyak hukum. Contohnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu apa mas bro? Hukum gravitasi itu kalau kamu ngelempar bolpen jatuh ke bawah. Itu karena hukum gravitasi. Nah, banyak hukum-hukum yang terjadi di dalam alam semesta ini. Ada salah satu hukum yang jarang atau mungkin nggak pernah dibahas di sekolah. Hukum itu adalah hukum tarik-menarik. Nah, hukum tarik-menarik ini sebenarnya sama seperti hukum-hukum semesta yang lain, cuman bedanya kadang-kadang orang menganggap ini hukum yang magis. Padahal ini bukan magis, ini hanya kita memanfaatkan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Betul, diciptakan oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang bertanya, Mas bro, kalau misalnya kita memanfaatkan hukum tarik-menarik, berarti Tuhan itu alam semesta dong. Pertanyaan itu mohon maaf termasuk pertanyaan yang mohon maaf sekali, agak bodoh. Kenapa agak bodoh? Karena kalau saya mengatakan bahwa alam semesta itu Tuhan, lantas siapa yang menciptakan alam semesta? Nah, dari situ aja kamu harus udah mikir bahwa semua hukum saya bilang diciptakan oleh Tuhan, kita cuma tinggal memanfaatkannya gitu loh. Kayak misalnya, kalau misalnya kamu pergi ke acara kawinan, ada makanan prasmanan kan. Nah, kamu tinggal ngambil nasi kuning, nasi putih mungkin. Itu semua kamu memanfaatkan makanan yang ada di sana. Bukan berarti makanan itu tercipta sendiri kan. Ada yang menciptakan, yaitu kokinya. Begitu juga dengan hukum ini. Hukum ini diciptakan oleh Tuhan, kita tinggal memanfaatkannya. Jadi Tuhan itu ada. Dan alam semesta itu bukanlah Tuhan, tapi Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Jelas ya? Jadi ini landasannya dulu. Saya nggak mau kamu punya pikiran bahwa alam semesta adalah Tuhan. Itu pikiran orang sekuler yang tidak ada dasarnya. Saya tidak mau orang-orang pagar kehidupan memiliki pikiran yang serendah itu, karena itu bisa membuat kamu menjadi kufur atau kehilangan Tuhan yang benar. Itu berbahaya ya. Nah sekarang mas bro, oke, gue udah tahu bahwa alam semesta itu memang bukan Tuhan, lu masuk akal. Nah cuman di video lu yang secret itu lu bilang tentang energi. Apa sih hubungannya energi dengan mungkin hukum tarik-menarik? Nah sekarang gini, bagi kamu yang belum menonton video saya mengenai The Secret, tolong tonton dulu. Ya, video itu gambarnya adalah tulisan The Secret, judulnya Pikiran Adalah Doa. Kamu pergi dulu tonton video itu biar kamu nggak bingung ya. Nah sekarang bagi kamu yang sudah pernah nonton, kamu sekarang mendengarkan apa yang ingin saya ceritakan kepada kamu ya. Jadi yang namanya energi itu sebuah kata yang sebenarnya sangat-sangat umum. Tapi percaya atau enggak, banyak di antara kamu kalau saya tanya energi itu apa, pasti nggak semuanya kamu ngerti. Sekarang kalau saya tanya, menurut kamu energi itu apa? Mungkin banyak di antara kamu yang akan bilang geleng-geleng kepala, atau mungkin kamu akan mengatakan energi itu aura. Energi itu sesuatu hal yang berhubungan dengan magis, magic, sihir, dan lain-lain. Semuanya salah. Nah, energi itu begini. Kalau kita bicara energi, pastinya energi tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan. Sekali lagi ya, energi punya ciri khas, tidak bisa kamu lihat mata, tapi bisa kamu rasakan kehadirannya. Contoh, kamu sekarang mendengarkan suara saya, fokus sampai menit kelima ini, kamu fokus mendengarkan suara saya, karena energi saya lebih kuat daripada kamu. Kalau energi saya lebih kuat daripada kamu akan secara alami fokus mendengarkan ucapan saya. Nah sekarang saya nanya dulu, pernah nggak kamu mendengarkan sebuah ceramah,
mendengarkan sebuah pidato, kamu bukannya fokus tapi malah nguap. Pernah nggak kamu dengerin khotbah, kamu bukannya fokus tapi kamu malah tidur nguap sampai ngorok? Pernah nggak? Jujur. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang yang energinya lebih lemah daripada kamu, itu membuat kamu menjadi bosan dan tidak fokus. Jadi sebenarnya, kamu pernah dalam kehidupan sehari-hari merasakan efek langsung dari energi. Jelas ya? Saya kasih contoh lagi deh biar kamu jelas soal energi. Kamu pernah nggak lagi ngumpul sama temen, tiba-tiba ada satu temen yang kayaknya sedih banget. Entah mungkin dia baru ditinggal pasangan, entah mungkin dia lagi berduka sama kehilangan keluarga. Apapun masalahnya, pernah nggak kamu deket sama orang sedih, tiba-tiba kamu ketularan sedih? Pernah? Nah, kalau kamu ketularan sedih, gara-gara orang sedih, itu secara nggak langsung kamu kepengaruh sama energi dia yang negatif, kamu pun jadi ketularan negatif. Nah, itu juga saya selalu bilang berkali-kali, ada beberapa sifat dari energi yang harus kamu pahami, kalau enggak, kamu bisa salah jalan. Nah, sekarang gini, energi itu punya dua sifat dasar. Ini dua ya, yang paling dominan. Apa itu? Energi itu bersifat menular, dan energi itu bisa ditarik. Benar, energi bisa ditarik dan energi itu bisa menular. Kamu taruh dua hal ini di pikiran kamu ya. Bisa ditarik dan bisa menular. Nah, kalau energi itu bisa menular, contohnya kayak tadi. Kamu lagi deket orang marah, kamu ikutan marah. Kamu deket orang yang sedih, kamu ikutan sedih. Kamu lagi ngumpul sama orang-orang pesimis, kamu jadi orang pesimis. Kamu ngumpul sama orang-orang optimis, kamu jadi optimis. Itu energi adalah menular. Jadi sekali lagi, energi menular. Jadi kalau kamu sedih, kumpulnya sama orang seneng. Jangan sama orang sedih. Kalau kamu energinya lagi lemah, kumpullah dengan orang yang energinya kuat. Kalau kamu energinya lagi lemah, dengarkanlah suara orang yang energinya lebih kuat dari kamu. Contohnya seperti saya sekarang ini. Gitu, gampang kan? Nah, kalau energi itu menular, kita nggak akan bahas sekarang. Yang akan kita bahas di sini adalah energi itu bersifat tarik-menarik. Nah, itu dia. Itu landasan hukum The Secret yang harus kamu tahu. Kalau yang namanya hukum The Secret, teman-teman, itu menggunakan sifat energi yang bersifat tarik-menarik. Jadi energi itu bisa saling tarik-menarik dengan menggunakan hukum yang diajarkan The Secret. Nah, sekarang langsung aja ke pertanyaannya, Mas Bro. Energi itu cara kita bisa mengontrolnya gimana sih? Apa sih yang menyebabkan energi itu jadi macem-macem gitu loh bentuknya? Ini dia. Energi itu pada dasarnya, teman-teman, didasari oleh perasaan kamu. Betul, energi itu bentuknya mirip atau akan sesuai dengan bentuk perasaan kamu. Jadi energi sama dengan atau diakibatkan oleh kondisi perasaan kamu. Jadi perasaan kamu negatif, teman-teman, energi kamu pun negatif. Perasaan kamu positif, energi kamu pun pasti positif. Makanya orang yang ceria, yang happy gitu ya, energinya pasti positif kan, nggak mungkin negatif. Karena perasaan selalu segaris lurus sejalan dengan bentuk energinya. Nah, sekarang kalau kamu udah tahu energi itu dihasilkan dari perasaan, pertanyaan berikutnya kan pasti, oke, Mas Bro, terus perasaan itu dasarnya dari mana? Perasaan itu dasarnya dari pikiran kamu. Bener, pikiran kamu. Jadi intinya, kalau kamu mau mengatur energi, atur pikiran kamu, itu aja. Itulah sebabnya kenapa kalau orang-orang yang spiritualnya tinggi, mereka selalu meditasi kan. Meditasi, sholat kusyuk. Kenapa? Karena ketika mereka meditasi dan sholat kusyuk, mereka mengendalikan pikiran mereka supaya menjadi positif. Itu kenapa ada orang meditasi, dan itu juga kenapa sholat sebaiknya kusyuk. Karena energi yang dihasilkan berbeda-beda tergantung dari kualitas pikiran kamu. Itu dasarnya energi. Nah, sekarang menggunakan landasan energi ini saya ingin memberikan sebuah jawaban juga. Mungkin banyak di antara kamu, mohon maaf ya, kamu banyak yang mengeluh, kenapa ya Mas Bro, kok gua udah jomblo lama banget? Kenapa ya Mas Bro, kok gua rezekinya susah banget? Kenapa ya Mas Bro, kok masalah gua tidak kunjung ada jalan keluar? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah begini, dengarkan baik-baik. Energi itu punya sifat dasar, dia akan memberikan atau dia akan menarik semua hal yang sejenis atau sama persis.
Jadi energi ini memang punya sifat dasar, dia akan memberikan kamu segala sesuatu persis seperti energi yang kamu pancarkan kepada semesta. Nah terus mas bro, apa hubungannya dengan jomblonya gue? Apa hubungannya juga mas bro dengan utang gue yang gak lunas-lunas tuh, hubungannya apa? Ada hubungannya, ini hubungannya nih. Orang itu pada dasarnya kan selalu mengeluarkan energi toh. Iya kan? Nah energi yang dikeluarkan manusia kan berasal dari pikirannya toh. Betul? Nah sekarang kamu jadi jomblo terus bertahun-tahun karena pola pikir kamu masih mengundang kejombloan kamu untuk terus datang. Jadi pikiran kamu pikiran jomblo mengakibatkan energi kamu energi jomblo, ditariklah oleh kamu sendiri dari alam semesta segala sesuatu yang membuat jomblo kamu jadi awet. Jelas ya? Begitu juga dengan mohon maaf kamu yang mengalami kebuntuan. Misalnya hutang piutang gak lunas-lunas. Kamu secara gak sadar malah membuat hutang kamu menjadi gak lunas-lunas karena energi yang kamu keluarkan adalah energi orang yang mohon maaf punya banyak hutang terus. Bukan energi orang yang hutangnya lunas. Mulai jelas ya? Oh jadi gitu mas bro. Berarti kalau gue misalnya punya utang nih, gue mau lunas utangnya, berarti gue harus merubah energi gue yang katanya tadi energi orang punya banyak hutang menjadi energi orang yang tidak punya hutang gitu. Betul, kamu rubah dulu energi kamu, maka hidup kamu pun pasti akan berubah. Itu rahasianya. Karena pada dasarnya hukum tarik-menarik itu punya sifat kamu akan menarik segala sesuatu yang sejenis dengan energi yang kamu keluarkan. Itu yang selalu saya ulang-ulang dan kamu harus paham. Kemiripan menarik kemiripan. Wah oke, sekarang gue udah mulai jelas banget nih mas bro nih. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana dong caranya kita merubah energi? Tolong dong, ada nggak cara spesifiknya? Caranya gampang. Bener, sekarang kita akan langsung praktek ya. Saya akan langsung praktek lagi di telinga kamu. Kamu mau praktek langsung bersama saya boleh, atau mungkin mau mendengarkan dulu boleh, terserah kamu ya. Pokoknya kalau kamu praktek dengan izin Tuhan pasti akan ada perubahan. Oke, siap ya? Karena sekarang kita akan berusaha merubah energi kamu ya. Kalau saya ingin merubah energi kamu, berarti karena energi berasal dari perasaan, saya harus merubah dulu perasaan kamu. Ingat, energi disebabkan karena perasaan. Nah, kalau saya ingin merubah perasaan kamu, saya harus merubah pikiran kamu. Karena perasaan berawal dari pikiran. Jelas ya? Nah, sekarang saya akan mengutak-ngatik pikiran kamu. Silakan kamu praktek bersama saya ya. Sekarang seperti biasa, awali dengan posisi duduk yang paling nyaman buat kamu. Sekarang kita akan langsung praktek. Posisikan duduk kamu dengan posisi yang nyaman. Atau mungkin kalau ada kasur, sofa, bisa sambil tiduran, gak masalah. Yang penting biarkan suara saya tetap ada di telinga kamu. Oke? Kamu siap ya? Sekarang saya akan mengambil contoh kasus ceritanya kamu ingin lepas dari hutang piutang ya. Sekarang saya akan ambil contoh seandainya ceritanya saya punya hutang, saya pengen lunas dengan cara The Secret tuh caranya gimana? Menggunakan landasan yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Oke, kamu praktekkan. Kamu pejamkan mata, sekarang sambil pejamkan mata, tolong kamu ikuti kata saya pelan-pelan, betul, pelan-pelan kemudian dihayati. Kamu katakan begini sambil terpejam. Terima kasih, dan terima kasih. Saya bersyukur sekali karena hutang piutang saya sudah lunas. Rasanya sangat enak sekali karena saya tidak punya hutang. Saya adalah orang yang sudah bebas hutang. Rasanya tuh enak banget. Saya nggak punya utang tuh rasanya plong banget. Enak banget rasanya. Pikiran saya lega banget. Tanpa harus memikirkan hutang. Terima kasih Tuhan, Engkau maha baik karena saya hutangnya sudah lunas. Nah sekarang dengan mata masih terpejam, kamu rasakan rasanya bebas hutang seperti apa? Rasa plongnya di dalam dada kamu rasakan. Rasakan nikmatnya hutang kamu lunas. Biarkan diri kamu meresapi ke dalam sebuah keadaan tanpa hutang. Rasakan rasanya, buat diri kamu tersenyum. Rasakan nikmatnya bebas hutang. Kamu tutup dengan terima kasih. Rasanya enak, terima kasih. Saya bebas hutang. Terima kasih. Kemudian kamu melek dan kamu tersenyum
kamu katakan terima kasih. Gitu caranya, ya. Kalau kamu melakukan sepintas tadi saja, kalau kamu melakukan dengan baik, kamu biasanya selesai ini akan tersenyum. Kenapa? Karena kamu merasa seolah-olah apa yang saya katakan tadi sudah merasuk ke dalam pikiran kamu, seolah-olah itu adalah nyata. Mungkin kamu bingung, Mas Bro, kok tadi diawalinnya pakai kata terima kasih sih? Kenapa? Karena kata terima kasih itu seolah-olah membuat pikiran kita yakin bahwa kita sudah menerima berkah. Walaupun belum. Nah, dengan saya mengucapkan terima kasih, saya ingin menipu otak saya seolah-olah saya sudah mengalami berkah yang sebenarnya belum terjadi. Jadi intinya saya memanipulasi pikiran saya dengan mengawali doa dengan terima kasih supaya menganggap apa yang saya mau sudah terjadi. Kenapa harus begitu? Karena The Secret itu intinya kamu menganggap apa yang kamu mau sudah terjadi. Ya. Nah, tadi pikiran kamu udah berubah, perasaan kamu pun sudah berubah ya. Nah, percaya atau enggak, sekarang kalau perasaan kamu sudah berubah, biasanya keadaannya pun akan berubah. Nah, sekarang kamu dengarkan baik-baik ya. Kamu lakukan ritual yang saya ajarkan ini setiap malam sebelum tidur dan ketika pagi bangun tidur setiap hari selama 5 menit. Betul, 5 menit. Ya, kamu praktekkan 5 menit. Kalau sama saya tadi kan sebentar tuh kurang lama sebenarnya. Lebih lama lebih bagus, biar lebih dalam. Nah, terus langkah selanjutnya gimana Mas Bro? Langkah selanjutnya, biarkan diri kamu ditarik oleh alam. Ditarik maksudnya gimana? Ditarik artinya adalah tiba-tiba abis kamu melakukan ini, tiba-tiba kamu kok pengen ketemu si A ya? Tiba-tiba kamu kok pengen baca koran ya? Padahal kamu sebelumnya nggak suka baca gitu loh. Apapun yang kamu tiba-tiba kepengen, kamu lakukan. Itu namanya ditarik oleh alam. Kamu lakukan ya, karena itu yang bisa jadi mengabulkan apa yang kamu doakan tadi. Jadi setelah kamu menggunakan hukum tarik-menarik ini, jangan diem pelanga-pelongo. Kamu ikutin kemana tarikan alam semesta membawa kamu ikutin tanpa banyak berpikir, tanpa banyak bertanya. Nanti percaya atau enggak, bisa ada perubahan dalam hidup kamu, ya. Jadi dari sini aja sebenarnya kamu udah tahu bahwa oh ini loh The Secret landasannya. Tadi di awal saya jelasin panjang lebar, dan sampai detik ini pun kamu sudah tahu bagaimana